Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik, bertemu lagi dengan saya Kak Putri. Hari ini Kak Putri akan menyampaikan pembelajaran di kelas 4, tema 5, pahlawanku, subtema 3, sikap kepahlawanan, pembelajaran ketiga. Sebelum kita mulai pembelajaran lebih lanjut, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada pembelajaran yang lalu, kalian tentunya sudah belajar tentang sikap-sikap kepahlawanan atau sikap-sikap yang dimiliki oleh pahlawan. Nah, mari kita simak video berikut ini. Welcome to our channel. Sebelum menjadi negara kesatuan, dahulunya ada banyak kerajaan di Nusantara. Sebelum dipimpin oleh seorang presiden, raja sudah lebih dahulu memerintah pada masing-masing kerajaan yang kekuasaannya timbul tenggelam, kemudian tersisa sejarahnya saja. Nah, jika kalian pernah belajar sejarah, maka nama-nama kerajaan yang akan dibahas berikut pasti begitu melekat. Terlebih, channel Data Fakta sudah menyiapkan daftar kerajaan yang dalam perjalanannya merupakan yang paling berpengaruh. Simaklah sampai habis. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe. Sumpah untuk menyatukan wilayah-wilayah Nusantara di bawah naungan Majapahit oleh Patih Majapahit tersebut benar-benar terjadi. Dan pada akhirnya mengantarkan kerajaan yang berdiri tahun 1293 sampai tahun 1500 ini menjadi kerajaan paling berpengaruh di Nusantara. Setidaknya demikianlah Dick Loves menyebutkan dalam sejarah Indonesia modern tahun 1991. Dalam catatan tersebut disebutkan bahwa Majapahit merupakan kerajaan Hindu-Buddha terakhir yang menguasai Nusantara dan dianggap sebagai salah satu negara terbesar dalam sejarah Indonesia. Bagaimana tidak, kerajaan yang didirikan oleh Raden Wijaya ini menguasai hampir seluruh wilayah di Indonesia, termasuk ekspansi hingga ke negeri-negeri seberang dari Semenanjung Malaya atau Malaysia dan Brunei, Tumasik atau Singapura, serta sebagian Thailand dan Filipina. Bahkan menurut Negara Kertagama, seperti dikutip dari buku Dinamika Islam Filipina, Burma, dan Thailand karya Khairul Fuad Yusuf tahun 2013, tidak kurang dari 98 kerajaan pernah bernaung di bawah kekuasaan Majapahit. Mataram. Jika kalian ingin mencari tahu pengaruh kerajaan Mataram, mengunjungi Candi Prambanan atau Borobudur adalah salah satu jalannya. Bangunan kuno dengan arsitektur megah ini merupakan peninggalan kerajaan Mataram kuno yang sudah ada sejak abad ke-8. Sementara, jika kalian pernah mendengar Mataram Islam, maka kerajaan tersebut mengacu pada kerajaan yang berdiri di akhir abad ke-16 dan kekuasaannya berlangsung sampai dengan abad ke-18. Ya, menurut sejarah, mengutip dari ulasan dalam Kompasiana, ada dua kerajaan Mataram, yakni Mataram kuno dan yang kedua adalah Mataram Islam. Meski begitu, dalam perjalanannya Mataram kuno yang berbasis Hindu-Buddha lebih sering disebut-sebut karena meski membahas Mataram Islam, sekalipun pembahasan Mataram kuno sekiranya masih terbawa. Berbicara tentang pengaruh, kerajaan Mataram memiliki sektor pertanian dengan nama Kerajaan Kutai. Di awal berdirinya pada abad keempat, kerajaan yang dipimpin oleh Raja Kudungga ini cukup dikenal sebagai kerajaan Hindu biasa. Tahukah kalian siapa pengawal yang dimaksud? Dia adalah Ken Arok, pendiri kerajaan yang berpusat di utara kota Malang, sebuah kerajaan bernama Singasari atau Singosari yang kemudian hari didapuk sebagai penerus suksesnya kerajaan Kediri yang sama-sama berbasis di Jawa Timur. Nah, dari video ini dapat kita lihat atau dapat kita simpulkan apa? Bahwa semua kerajaan itu dipimpin oleh raja-raja yang mempunyai sifat atau sikap kepahlawanan. Kepahlawanan mereka itu juga berbeda-beda. Contohnya, pada masa Hindu, ada Raja Purnawarman dari Kerajaan Tarumanegara, yaitu sikap kepahlawanannya mencintai rakyat, berani melawan perompak. Jadi,
si Raja Purnawarman ini sangat mencintai rakyatnya. Jadi rakyatnya itu benar-benar dijaga oleh Raja Purnawarman. Yang kedua adalah Masa Buddha, Raja Balaputra Dewa dari Kerajaan Sriwijaya. Sikap pahlawanannya adalah mengutamakan kepentingan rakyatnya dan mencintai rakyat. Jadi Raja Balaputra Dewa ini lebih mengutamakan kepentingan-kepentingan rakyat dibanding kepentingannya pribadi. Yang ketiga pada masa Islam, yaitu Sultan Hasanuddin dari Kerajaan Gorontalo yang ada di Kalimantan sana. Sikap kepahlawanannya adalah arif dan bijaksana, berani dan gigih dalam segala hal. Dan yang keempat adalah ada Pangeran Diponegoro, jadi dari Kerajaan Mataram. Sikap kepahlawanannya adalah bijaksana dan rela berkorban. Ini adalah gambar-gambar dari raja-raja pada masa itu. Nah, ini adalah sikap-sikap atau sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh raja-raja pada zaman dahulu. Nah, apabila sekarang ini kita sudah hidup di zaman yang serba modern, adakah orang atau sikap yang bagaimana sih yang kita dinamakan sikap kepahlawanan itu? Nah, coba ini dibaca. Pahlawan tanpa tanda jasa. Kimin tinggal di desa Lemah Abang, Karawang. Pekerjaannya sangat mulia, banyak orang yang telah ia selamatkan. Namun demikian, banyak orang yang tidak peduli terhadap pekerjaan yang ia lakukan. Tidak ada ucapan terima kasih yang diberikan kepadanya. Pendapatannya sangat kecil dan tentunya kurang untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Jam istirahatnya tidak menentu, bahkan suatu saat ia tidak bisa menikmati makan siangnya karena tiba-tiba ada pekerjaan yang harus ia lakukan. Hari raya pun terkadang ia harus masuk bekerja, namun Gimin tetap berusaha untuk bekerja sepenuh hati. Gimin sangat mencintai pekerjaannya. Ia sudah melakukan pekerjaannya hampir 30 tahun lamanya. Apa sebenarnya pekerjaan Gimin? Mengapa ia sangat senang dengan pekerjaannya? Gimin adalah seorang penjaga pintu perlintasan kereta api. Ia sangat bangga dengan pekerjaannya yang ia lakukan karena ia bisa menyelamatkan banyak orang, mulai dari pejalan kaki, pengguna sepeda motor, penumpang mobil, atau pengguna kendaraan lainnya. Panas terik atau guyuran air hujan tidak pernah ia pilukan. Begitu juga dengan suara bising kendaraan. Ia tidak pernah terganggu dengan semua itu. Bahkan, umpatan dari mereka yang marah karena Gimin menutup pintu rel pun ia abaikan. Di dalam pikirannya yang ada hanyalah usaha untuk menyelamatkan orang-orang. Nah, mengapa Gimin ini dijuluki atau punya julukan atau bisa kita sebut sebagai pahlawan tanpa tanda jasa? Kira-kira kenapa? Karena apa? Karena Gimin ini rela membantu orang lain meskipun gajinya itu sedikit, upahnya tidak sebanding dengan apa yang dilakukan Gimin. Gimin membantu orang-orang menyeberang di rel kereta api. Dia sudah menggeluti pekerjaannya itu selama 30 tahun. Itu tandanya apa? Gimin peduli kepada orang-orang supaya orang-orang terselamatkan dari itu melewati lintasan kereta api. Dan Gimin melakukannya dengan rela atau ikhlas suka hati, itu namanya bisa disebut dengan pahlawan atau sikap kepahlawanan. Nah, apa persamaan sikap kepahlawanan yang dimiliki pahlawan zaman dahulu dan sekarang? Kira-kira apa ya? Tentunya pasti ada sikap-sikap. Yang pertama ada apa? Tentunya masih ada sikap rela berkorban, lebih mementingkan kepentingan orang lain, suka menolong dengan ikhlas, dan lain-lain. Itu juga persamaan, bisa dikatakan persamaan dari dulu hingga sekarang. Nah, kira-kira selain petugas palang pintu kereta api seperti Gimin tadi, adakah pekerjaan lain yang memiliki sikap kepahlawanan?
Nah, sikap kepahlawanan pun dimiliki oleh mereka yang bekerja di kapal selam. Mereka menjaga perairan. Nah, mereka menjaga perairan Indonesia tetap terjaga dari gangguan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Biasanya kapal selam menggunakan sebuah jendela yang membuatnya melihat sekeliling atau yang membantunya melihat sekeliling. Jendela berfungsi sebagai mata pengintip. Jendela pada kapal selam disebut periskop. Ya. Nah, pada pembelajaran kali ini kalian akan belajar membuat periskop sederhana yang berbahan dari kardus bekas. Nah, sifat cahaya pada periskop. Periskop digunakan pada kapal selam untuk mengamati bagian permukaan laut. Jadi ini adalah gambar di dalam kapal selam. Gambar di dalam kapal selam ini namanya periskop, yang ini periskop lah. Periskop ini ada tabungnya di sini yang ada cerminnya. Sehingga cahaya masuk lewat cermin ini dan dipantulkan melalui cermin yang bawah ini, sehingga meskipun kita di dalam air, kita bisa melihat yang ada di permukaan air. Nah, ini adalah alat yang membantu petugas kapal selam untuk mengawasi di atas permukaan laut. Cara kerja periskop. Cahaya yang masuk dari bagian ujung periskop akan dipantulkan oleh cermin. Pantulan cahaya tersebut kemudian merambat lurus menuju cermin kedua. Saat mengenai cermin kedua, cahaya kembali dipantulkan. Pantulan cahaya dari cermin kedua akan mengarah ke mata sehingga kita dapat melihat ke atas keadaan di atas periskop. Nah, ini gambarnya kurang terlalu jelas. Nah, ini cahaya masuk dari sini. Ini adalah cermin. Cerminnya menghadap ke bawah. Ini 45 derajat. Jadi, cahaya masuk lewat sini akan dipantulkan ke cermin yang ada di bawah ini dan bisa dilihat oleh mata dari sini. Nah, kira-kira itu yang dapat kakak sampaikan. Kakak mohon maaf bila ada kesalahan dalam kata yang kakak sengaja atau tidak sengaja, kesalahan dalam perlakuan, dan kesalahan-kesalahan yang mungkin kakak tidak sengaja atau kakak sengaja. Kakak mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.